Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Teresia Startianingsih, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Semarang. Pada video kesempatan kali ini, saya akan memaparkan Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini adalah jurnal refleksi dwi mingguan saya di modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dalam refleksi dwi mingguan ini, saya menggunakan metode 4F, yaitu Fact, Feeling, Findings, and Future. Pada pembelajaran modul 2.1 dimulai dengan pretest sebagai kegiatan awal. Pada permulaan modul 2.1 dalam bagian yang membahas refleksi diri mengenai kondisi kelas yang saya ajar saat ini, saya diminta untuk menjelaskan tantangan-tantangan yang muncul selama proses pembelajaran di kelas dan upaya yang telah saya lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Selanjutnya, pada tahap eksplorasi konsep, saya membuat diagram Fryer untuk menggambarkan pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berikut diagram Fryer yang saya buat. Dalam ruang kolaborasi yang dipandu oleh Bu Titin sebagai fasilitator, saya bergabung dengan 4 rekan CGP lainnya untuk menganalisis sebuah kasus di SD. Dari analisis tersebut, kami menyimpulkan bahwa meskipun dalam situasi pembelajaran yang beraneka ragam, kami tetap melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Saat demonstrasi kontekstual, saya menyusun RPP berdiferensiasi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dari mata pelajaran yang saya ajar, saya memilih untuk fokus pada materi Bahasa Indonesia. Kemudian dalam kegiatan elaborasi pemahaman, saya sangat bersyukur karena dapat mendapatkan panduan yang sangat jelas dari instruktur yang sangat luar biasa. Beliau memberikan gambaran yang sangat terperinci tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ketika saya menyusun koneksi antar materi, saya menyadari bahwa semua materi yang telah saya pelajari dari modul 1.1 hingga 2.1 ini sangat erat kaitannya dengan prinsip keberpihakan proses pendidikan yang berpusat kepada murid. Sebagai tindakan nyata yang telah saya lakukan, saya telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang saya ampu, yaitu kelas 2. Saya merasa sangat beruntung karena memperoleh pengetahuan baru yang sangat berharga dan berdampak besar pada peran saya sebagai seorang guru. Di modul 2.1 ini telah memberikan wawasan yang luas mengenai pembelajaran diferensiasi. Di dalam modul ini, saya meraih pemahaman yang luar biasa mengenai konsep baru yang mendorong semangat saya dalam menerapkan semua yang telah saya pelajari. Saya merasa sangat terinspirasi oleh ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dalam modul ini. Diskusi yang dilakukan dalam forum ruang kolaborasi dan sesi elaborasi telah memperdalam pemahaman saya tentang cara mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Saya berharap bahwa dengan pemahaman ini, saya dapat konsisten dalam menjalankan pembelajaran yang berfokus pada kepentingan murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas demi memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru secara konsisten berupaya merespon kebutuhan murid. Dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal. Ini meliputi tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas, bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar yang memotivasi murid, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian yang berkelanjutan.
Ada 3 aspek yang mengkategorikan kebutuhan murid, yaitu yang pertama, kesiapan belajar. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua adalah minat. Minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga adalah profil belajar. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Strategi diferensiasi ada 3 macam, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten mengacu pada pemetaan kebutuhan murid. Guru menyajikan beragam media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana jalannya sebuah pembelajaran berdasarkan gaya belajar. Diferensiasi produk mengacu pada produk yang dihasilkan sebagai unjuk kerja sesuai dengan kemampuan murid. Setelah mempelajari modul ini, saya berencana untuk melakukan tes diagnostik menggunakan kuesioner, menganalisis data yang sudah ada, atau melakukan wawancara untuk memahami kebutuhan individu murid di kelas saya. Saya akan merencanakan dan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya juga akan aktif berkolaborasi dengan rekan sejawat yang memiliki pengalaman dalam pembelajaran berdiferensiasi, serta berusaha menggandeng guru produktif untuk menyelaraskan materi yang dibutuhkan. Dalam praktik sehari-hari, saya akan mengimplementasikan praktik baik ini untuk mengutamakan keberpihakan pada murid di dalam lingkungan sekolah. Demikian paparan saya mengenai refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga paparan saya bermanfaat bagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Terima kasih.